selamat pagi. Selamat ketemu lagi sama Bu Helena. Pada hari ini adalah hari Kamis, tanggal 15 April tahun 2021. Nah, seperti biasa kita akan belajar. Meskipun kita belajar secara online, harapan Ibu semoga anak-anak tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita ambil sikap. Kita berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikrar. Saya anak TK Epipania, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh dan hormat kepada suster, guru, dan orang tua, saling menyayangi sesama teman, belajar dengan riang gembira, tidak pernah putus asa, supaya menjadi anak yang berguna. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar yaitu mengenai sumber udara. Pada hari Senin dan hari Rabu, kita sudah belajar mengenai manfaat udara dan sifat udara. Baik, di sini Ibu akan beritahu kepada anak-anak apa saja sumber udara itu. Ada dua sumber alam yang pasti anak-anak sering temuin dan sudah anak-anak ketahui. Misalnya, coba lihat contoh di sini. Ini adalah sumber udara yang berasal dari alam, yaitu dari kita. Coba anak-anak, waktu anak ini meniup lilin, anak ini mengeluarkan udara. Jadi, udara berasal dari dalam diri kita. Itu disebut sumber udara alami. Coba lihat, coba anak-anak coba menghembuskan napas anak-anak, maka akan terasa angin atau udara. Nah, kemudian gambar kedua, anak-anak pasti sering lihat pohon bergoyang kan? Atau pohon yang ditiup angin. Angin itu datangnya secara alami dari alam. Nah, itu juga merupakan sumber udara. Kemudian kita akan melihat sumber udara yang merupakan buatan. Nah, misalnya kipas angin. Waktu kipas angin dinyalakan, kipas angin akan menghasilkan udara atau angin ya anak-anak ya. Di rumah anak-anak tentu ada kipas angin. Lalu AC. AC juga merupakan sumber udara ya anak-anak ya. AC jika dinyalakan akan mengeluarkan angin atau udara yang terasa sejuk. Nah, anak-anak, itu adalah sumber angin yang kita ketahui. Nah, anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerti. Kita akan masuk pada pelajaran inti, yaitu kita akan mencontoh tulisan, yaitu coba anak-anak perhatikan di sini. Ini ada gambar apa ya anak-anak ya? Iya, gambar nasi. Ini adalah gambar nasi. Nanti anak-anak akan mencontoh tulisan seperti ini ya. Anak-anak tulis N, kemudian
kemudian A, kemudian S, kemudian I. Bacanya adalah N-A, S-I-C, nasi. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang kedua, yang anak-anak lihat pasti burung ya. Iya betul, ini burung. Sekarang kita menulis nama burung ini. Ya, nama burung ini adalah Nuri. Jadi anak-anak nanti mencontoh tulisan N U R I. Nuri. Ya anak-anak ya. Lalu anak-anak kita lihat di sebelah sini lagi. Ada gambar nelayan sedang menangkap ikan ya anak-anak ya. Orang yang sedang menangkap ikan itu disebut nelayan. Nah, kita akan menulis yaitu huruf N E L A Y A N. Nelayan. Di sini kita adalah menulis awalan kata yang mempunyai bunyi huruf N. Ya anak-anak ya, perhatikan baik-baik ya. Kita menggunakan buku petak sedang. Kemudian petak sedang ini ya anak-anak ya, jangan lupa. Kita lanjutkan menggunakan buku paket yaitu Anak Baik pada halaman 20. Coba ya anak-anak ya, ini adalah soal cerita yaitu mau meminta maaf. Di sini ada teman kita yang bernama Lita mencari tempat duduk ya, Dia melihat Bayu duduk di sini. Lalu Lita menghampiri Bayu. Kemudian Lita mengatakan kepada Bayu, minta duduk di sebelah Bayu, dan Bayu mempersilahkan. Mereka kemudian makan bersama. Nah, waktu mereka makan bersama, tidak sengaja Lita menumpahkan air minum Bayu. Lalu Lita meminta maaf kepada Bayu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak kalau melakukan kesalahan meminta maaf? Jika anak-anak meminta maaf kepada teman, maka anak-anak menebalkan yang ini, ya, yang ini ditebalkan. Tapi jika anak-anak hanya diam saja, tebalkan yang ini. Coret salah satu ya anak-anak ya, misalnya anak-anak meminta maaf, jadi anak tebalkan ini, coret yang ini. Jika anak tidak meminta maaf, anak-anak tebalkan yang ini dan coretkan yang ini. Jangan dua-duanya ditebalkan ya anak-anak ya. Nah, tapi seharusnya kalau anak-anak melakukan kesalahan harus minta maaf. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke halaman 21 ya. Ini halaman 21. Ini adalah cerita mengenai Reni mengembalikan payung Lita. Ini namanya Reni, ini namanya Lita. Nah, anak-anak, jika kita meminjam sesuatu kepada orang lain atau kepada teman, kita harus mengembalikannya ya anak-anak ya. Jadi di sini adalah menebalkan kata mengembalikan benda teman. Ya, jadi ini ditebalkan. Lalu anak-anak, karena ini perbuatan baik, maka anak-anak kasih tanda centang di sini seperti ini. Ya, anak-anak ya, ditebalkan ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi pada buku paket Air, Udara, dan Api, yaitu halaman 14 ya anak-anak, halaman 14. Kita buka. Ini adalah halaman 14. Kita akan membilang banyak benda yang tidak dicoret. Yang ini dicoret ya anak-anak ya. Kita membilang yang tidak dicoret, lalu kita menulis jumlah benda yang kita bilang itu pada kotak ini. Baik, Ibu Guru beri contoh. Misalnya seperti ini. Ini adalah gambar es krim. Coba kita hitung yang tidak dicoret ya anak-anak ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 es krim. Berarti anak-anak tulis dalam kotak ini adalah angka 13 ya namanya. Yang dicoret tidak usah dihitung. Demikian juga yang ini. Lalu yang ini dan yang ini ya anak-anak ya. Sekarang kita beralih ke halaman 18. Coba anak-anak lihat ini halaman 18. Di sini adalah gambar bola. Kita akan menyempurnakan gambar bola dengan menarik garis dari angka 1 sampai angka 14. Jadi anak-anak kita menarik garisnya harus berurutan. Misalnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kemudian kita sambung saja supaya bola ini sempurna bentuknya ya anak-anak ya. Ini adalah melatih kita untuk berhitung dan mengenal angka. Kemudian anak-anak boleh mewarnai yang ini ya anak-anak ya. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengerjakannya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah pada pelajaran terakhir. Jadi, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu Guru akan mengadakan evaluasi kembali. Tadi kita sudah belajar mengenai sumber udara, yaitu ada dari dalam diri kita, yaitu waktu kita meniup lilin dan waktu kita melihat pohon-pohon ditiup angin. Kemudian anak-anak juga sudah tahu sumber angin atau sumber udara dari buatan, yaitu dari kipas angin dan AC. Lalu tadi kita juga sudah belajar mencontoh tulisan nasi, nuri, nelayan. Nah, kemudian kita juga sudah belajar dari buku paket anak baik. Ya, lalu kita juga sudah belajar dari buku paket air, udara, dan api. Tetap semangat ya anak-anak ya, salam sehat selalu. Sebelumnya kita berdoa penutup dulu. Nah, sekarang kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan mulai berdoa, doa penutup yaitu Salam Maria. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, semoga tetap semangat.